Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kajian kita yaitu Kitab Risalatul Mu'awanah lil Habib As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Seperti biasa, pertama kita Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami' a'immatir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aina makanu khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Bahaudin An-Naqsabandi wa Syekh Abil Hasan Asy-Syadili wa Syekh Abil Abbas At-Tijani wa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wa Syekh Ahmad Al-Badawi wa Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni amadana Allah bi madadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Faslun wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun min dzikrillahi ta'ala tajidu biwaqtin aw tahsuruhu bi'adadin wa hina idzin fala ba'sa bisubhati lidabtil adad ila an qal wa alayka bil muhafadati 'alal adhkar wal adhiya al waridah bi adbaris salawat wa inda sabah wal masa'. Hendaklah engkau merutinkan membaca zikir-zikir dan doa-doa yang sudah disebutkan, diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap selesai salat. Di selesai salat, zikir-zikir apa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan tinggalkan. Di antaranya yang dibaca Rasulullah setelah salat yaitu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini berdasarkan riwayat. Istighfar ini yang dibaca Rasulullah. Jadi para ulama menambahnya dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta Rabbana tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang asli dari Rasulullah SAW. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
3 saja. Kemudian para ulama menambah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu ditambah oleh para ulama. Kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu selalu dibaca oleh Rasulullah SAW setelah sholat. Kemudian Rasulullah juga selalu membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih. Kemudian Rasulullah SAW membaca muawwidzatain dan al-ikhlas. Muawwidzatain yaitu apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan al-ikhlas. Jadi membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Rasulullah SAW selalu membaca subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Kemudian Rasulullah membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Kemudian Rasulullah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali, jadi 99. Kemudian Rasulullah tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 1 kali, genap menjadi 100 kali. Nah, itu yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti itu dirutinkan setelah sholat. Nah, dibaca setelah sholat. Jadi sebetulnya kita bisa istilahnya kalau ingin kita bisa istilahnya mengurutkan atau menyebutkan atau melampirkan jadi zikir-zikir setelah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sepertinya diantaranya tadi yang setelah saya sampaikan, itu yang asli murninya dari baginda Rasulullah SAW. Setelah itu para ulama menambah zikir, tidak ada masalah. Menambah zikir di luar sholat tidak ada masalah. Jadi kemudian indas sobah wal masa wal naum wal yaqadah. Jadi hendaklah membaca zikir-zikir yang sudah disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Pertama zikir setelah sholat, ini nomor 1. Kemudian yang kedua indas sobah, zikir ketika subuh. Rasulullah waktu subuh itu baca zikir apa? Baca, karena itulah yang paling utama. Kenapa? Karena itu zikir memang yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad yang punya Risalatul Mu'awanah ini, dia juga menyusun zikir setelah subuh, namanya Wirdul Latif. Wirdul Latif, ya, itu Wirdul Latif. Zikir itu disusun beliau itu berdasarkan riwayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah subuh. Wirdul Latif. Nah, kita tinggal baca aja. Ada di kitab zikir Syawarikul Anwar, kumpulan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, atau di kitab-kitab zikir yang lain ma'ruf. Itu Wirdul Latif, zikir yang sudah sangat ma'ruf sekali, seperti juga dengan Ratibul Atas dan Ratibul Haddad, ma'ruf sekali. Ya. Jadi itu bukan zikir ngarang sendiri, tidak, tetapi itu adalah aslinya zikir-zikir dari Rasulullah yang Rasulullah baca di pagi hari, kemudian disusun oleh Al-Imam Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu kalau subuh ada namanya Wirdul Latif. Nah, jadi yang biasa kita baca Ratibul Atas, Ratibul Haddad. Itu untuk masak, biasanya masak itu ya maghrib begitu ke atas. Nah, itu seperti itu. Wal masak juga di sore hari, zikir-zikir apa saja yang dibaca ketika waktu sore hari. Apa yang Nabi baca, kita baca. Aku tahu dari mana? Tengok ulama. Makanya kalau kita baca zikir itu Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Wirdul Latif, itu kita sudah dimudahkan. Tak suruh buka Bukhari sendiri,
tak suruh buka, tak repot buka Muslim sendiri, kitab Sahih Muslim, tak suruh membuka kitab At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, tidak lagi. Sama ulama sudah diambil. Mana nih doa Rasulullah ketika pagi? Mana zikir Rasulullah ketika sore? Mana? Ketika pagi mana? Disusun. Kita tinggal ambil, sudah ada ditulis, kita tinggal baca saja. Pisang sudah dikupas, tinggal kita makan. Tapi ada orang yang tak mau. Kata dia ini bukan dari Nabi. Oh, kau nih coba kau buka di kitab-kitab hadis tuh, ketemu tuh. Nah, cuman memang kalau paling ada sedikit tambahan dari para ulama, sedikit tambahan doa-doa dari para ulama ada. Nah, jangan mentang-mentang dulu Nabi tak nyusun macam gitu, terus nyusun macam gitu berarti itu Nabi tak bikin, itu bikinan orang. Tidak begitu. Sekarang umpamanya kita aja setiap pagi kita susun zikir sendiri umpamanya. Aku setiap pagi baca selawat 100 kali, 1. 2 baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 25 kali. 3 membaca la ilaha illallah banyak 313 kali umpamanya. Kemudian membaca selawat 1000 kali. Ini kita rutinkan. Apakah dosa? Apakah bilang ini Nabi tak bikin? Ya kelirulah. Secara umum kita disuruh memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum kita disuruh membaca selawat. Bilangannya terserah sebanyak-banyaknya. Jadi kita memang disuruh berzikir yang banyak. Kita nak pagi bikin apa aja aku nak baca sore, terserah bisa. Cuman yang paling utama tuh mana zikir-zikir yang dulu tuh pernah dibaca oleh Rasulullah. Bukan berarti kalau kita tambah itu berarti hukumnya haram. Tidak begitu. Kalau umpamanya orang ini dia suka pula baca selawat, dia terus dia banyakkan, terserah dia. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Makanya di sini dikatakan yang pertama ini tidaklah yang dirutinkan nih, yang memang sudah pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat al-waridah namanya. Doa-doa juga begitu. Ila ghairi dzalika minal awqat wal ahwal al-muta'aqabah. Dan di waktu-waktu yang lain. Ya. Pokoknya tengoklah Nabi baca apa, kapan, tinggal ngikut saja. Fama sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati illa an takuna sababan lahum ilal fauz bil khairi wan najati minasyarr al-waqi'ina fi dzalikal waqt wal hal. Jadi apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dipraktekkan Rasulullah itu, kenapa Rasulullah pagi baca ini, sore baca ini, malam baca ini, itu karena itu menjadi sebab kemenangan, sebab keberuntungan, sebab mendapat kebaikan, sebab selamat dari kejelekan yang bisa terjadi di waktu-waktu tersebut. Gitu. Pagi baca ini supaya nanti sampai sore sampai malam selamat, malam baca ini supaya dari malam sampai subuh selamat. Jadi kenapa Nabi baca itu? Itu semuanya ada rahasianya. Secara zahirnya sudah begitu. Nah, secara faidah yang nampak itu sudah begitu. Belum lagi yang sifatnya adalah batin, itu pasti. Nah, itu pasti. Tak mungkin orang zikir cuma hanya untuk nak selamat aku biar aku sampai pagi, dari pagi sampai malam nih selamat, tak kena apa-apa, tak terjatuh, tak kena ini. Tidak hanya itu saja, tetapi terutama dia nanti ruh ini akan lebih penting. Nah, tetap ada, mesti ada. Tsumma ba'da dzalika nalahu makruhun aw hiyalun bainahu wa baina mahbubi fala yalumanna illa nafsu. Kemudian setelah zikir ini kok sudah dibaca semuanya,
Zikir ini dah dibaca semua. Nabi dah nanggung, kalau kau baca ini kau selamat sampai petang, kalau baca ini kau selamat sampai subuh, kau selamat bahkan sampai akhirat kau bisa, kalau kau mati kau masuk surga. Itu Rasulullah SAW sudah menjamin demikian. Tetapi kata beliau, kalau umpamanya kita sudah baca, tiba-tiba kita ini dapat sesuatu hal yang tak bagus kena kita, entah apa, entah apa celaka, entah apa, maka itu jangan menyalahkan zikirnya. Fala yalumanna illa nafsah. Maka orang itu jangan dia mencela kecuali dirinya, mesti dia ada salah sesuatu. Kenapa kau sudah baca zikir yang berasal dari Rasulullah ini kok kau tetap kayak gitu, kena aja masih kena? Kenapa? Berarti pada dirimu itu mesti ada yang salah. Nah itu, jadi jangan nyalahkan zikirnya. Ini Rasulullah yang ngajarin nih. Kita nak ngikut siapa zikir tuh? Nak ngikut siapa? Kalau tuntunan dari Rasulullah saja kita tak mau, atau kita lebih percaya kepada yang lain. Nah, makanya kebanyakan Ahlul Bait Rasulullah SAW ini kebanyakan mereka mengamalkan semacam zikir ratibul atas, ratibul haddad, wirdul latif, kebanyakan begitu. Karena apa? Zikir-zikir tersebut ya, itu secara globalnya itu memang berasal atau memang dulu dibaca oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang didahulukan dan diutamakan. Waman arada al-amala bima dzakarnahu fa alaihi bimutalati kitabil adhkar lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa jazahu anil muslimina khaira. Siapa yang kepingin tahu zikir-zikir apa saja yang dibaca oleh Rasulullah itu pagi, petang, malam, apa saja, maka adalah mutalaah kitab Al-Adhkar punya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi punya sebuah kitab luar biasa khusus masalah zikir, namanya kitab Al-Adhkar. Kalau nak kitab bisa baca Al-Adhkar. Dituntun pagi baca apa? Ini Rasulullah, hadisnya ini gini. Itu Al-Adhkar. Jadi tak meles, mantap kita nak ngamalkan. Oh ini dulu Nabi pernah baca, ini Nabi baca, ini Nabi baca ini. Gitu juga tak sembarangan orang nak ngomong. Apa tuh? Kami ini beramal juga berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Imam Nawawi ahlu hadis, ahlu fikih. Enggak sembarangan. Kitab Al-Adhkar An-Nawawi semua ulama tahu. Dan ini kitab yang sangat-sangat ma'ruf sekali. Kitab Al-Adhkar lin Nawawi ini Imam Nawawi rahimahullah taala. Khusus tentang zikir-zikir. Padahal Imam Nawawi Masya Allah meninggalnya masih muda, masih tua saya lagi sekarang. Imam Nawawi itu umur sekitar 40 tahun dah meninggal dunia. Tapi Masya Allah, salim minal awliya min kibaril awliya, karangannya sangat banyak, luar biasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beliau ini terkenal orang yang mempunyai umur yang berkah. Dia umur dia 40 tahun tapi kaya dia ratus tahun umurnya tuh. Kalau pekerjaan itu untuk orang-orang biasa, kalau kita umur 200 tahun pun tak selesai apa yang dilakukan Imam Nawawi selama 40 tahun tuh. Allah kasih kita 200 tahun. Nah itulah tak selesai pekerjaan Imam Nawawi untuk kita itu. Entah 200, 300, tak 500 tahun tak selesai, entah tidak. Imam Nawawi luar biasa. Luar biasa. Kita lanjutkan. Waman akkada wa min akkadi ma warada fi adbaris salawat afdaliha. Wa min akkadi ma warada fil adbaris salawati wa afdalihi anta kula ba'da kulli maktubatin. Tengok nih. Ini zikir Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata beliau, termasuk zikir setelah sholat yang paling ditekankan, ya paling afdol dan paling ditekankan engkau membacakan setelah selesai sholat fardu.
Selama ini kita kan kalau zikir setelah sholat kan ikut-ikutan aja nih, ya Pak? Nah, betul tak tuh? Kita ikut-ikut aja, maksudnya nih apa orang baca biasa kita bacalah. Sekarang kita tengok dasarnya. Mana yang biasa kita baca yang termasuk? Pertama, justru kata beliau, yang paling sekali afdal dibaca dan paling ditekankan, yaitu engkau membaca setelah selesai solat fardu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini tidak ditinggal. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ya Allah, ala dzikrika, di dalam berzikir kepadamu. Jadi bantu aku biar aku selalu ingat kepadamu, selalu berzikir kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan aku bersyukur kepadamu ya Allah. Bantu aku biar aku bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan bantu aku agar aku bisa bagus beribadah di dalam beribadah kepadamu. Minta tolong sama Allah. Kita ni nak banyak zikir pun nak kena minta tolong sama Allah. Nak banyak bagus ibadah pun kena minta tolong sama Allah. Nak bisa bersyukur pun harus minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dah, kemudian wa tasbihun thalathan wa thalathin. Kemudian yang kedua, antakula ba'da kulli maktubatin Allahumma. Jadi kemudian yang kedua yaitu tasbih 33 kali. Ini dah biasa kita baca, ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian wa tusabbih, antakula wa tusabbiha thalathan wa thalathin. Engkau membaca tasbih 33 kali. Kemudian wa tahmada wa tuhammida kadzalika thalathan wa thalathin wa tukabbira kadzalik. Jadi membaca tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir. Ini biasa kita lakukan. Ini selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa taqtimul mi'ah bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini enggak kurang, memang aslinya begitu. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang yuhyi wa yumitu, ada yang langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Pak, kalau diamalkan berarti nyambung sama zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berzikir ini ada kejelasannya ke atas, bukan hanya ikut-ikutan. Ada sanadnya ke atas. Kemudian waqul hadhil kalimah biziyadah yuhyi wa yumitu asra marrat wa anta sanin rijlaka wa qabla an tatakallama ba'da salatil fajri wal asri wal maghrib. Nah, ini dia tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bismillah, tambahlah dengan yuhyi wa yumitu. Berarti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Ditambah yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang ditambah ini dibaca 10 kali, sedangkan engkau sedang duduk seperti duduk tahiyat akhir, sebelum dirubah kakinya. Wa qabla an tatakallam, sebelum engkau berbicara apa-apa. Ba'da salatil fajri wal asri wal maghrib, setelah salat subuh, salat asar, dan salat maghrib.
Jadi kalau habis sholat maghrib itu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali ya. Setelah itu baru merubah kakinya. Biasanya kalau ini ditambah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Ini warid dari baginda Rasulullah SAW. Cuma kita kalau jadi imam di masjid orang, ini banyak kali ustaz nih la ilaha illallah wahdahu la syarika, tak selesai 10 kali katanya banyak. Sementara belum diterangkan. Jadi ketika membaca habis maghrib macam kita tadi tuh, jadi kaki ini belum diputar lagi, kaki pas masih tetap posisi tahiyat akhir. Jadi dan belum ngomong apa-apa, maksudnya ini belum ngomong, bukan zikir lah maksudnya. Nah, belum berbicara, maksudnya belum berbicara. Nah, itu dibaca 10 kali. Setelah itu baru kaki nak dirubah-rubahlah. Tak rubah pun tak apa. Kenapa gitu? Nabi bikin gitu. Cuma kita jarang nengok kayak gitu. Saya pun susah nak bikin gitu karena saya belum punya masjid sendiri. Doakanlah nanti habis ini nak bikin masjid, okay? Mudah-mudahan jadi amin ya rabbal alamin. Ya dalam bulan-bulan ini mudah-mudahan peletakan batu pertama, walaupun kita punya satu batu, satu sak semen pun akan saya mulai, insya Allah di bulan Ramadan akan saya mulai. Posisi di Bukit Cincin Gang Iforajaya belakang kantor bupati, insya Allah. Nah, itu dimulai. Tak harus punya 10 miliar dulu, satu semen akan saya mulai. Bismillah, biiznillah. Itu masalah jadi itu Allah yang akan jadikan rumahnya sendiri, ya kan, Baitullah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau udah dah gitu nanti kita bisa praktekkan seperti apa ya, subuh seperti apa yang dibaca, habis maghrib baca apa, habis maghrib zikirnya kita baca, habis itu baca Ratibul Haddad, Ratibul Haddad, habis isya Ratibul Atos gitu. Jadi terus begitu terus. Habis subuh baca apa yang ada yang dibaca oleh Rasulullah, sudah disusun semua sama para aulia nih, tinggal kita nak baca atau tidak. Gitu. Cuma kalau istilahnya kita nih di masjid orang awam, masjid orang awam ini agak susah sedikit. Kan begitu balik kanan tinggal seorang, salah-salah muazin ikut cabut dulu, kan? Selesai. Ini jadi masalah. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan suatu saat nanti akan insya Allah terrealisasi. Kemudian wa min dzalika an taqula idza asbahta wa amsayta subhanallahi wa bihamdihi. Biasanya ini ada yang sering dizikirkan, ditambah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, dibaca 100 kali ya. Idza asbahta wa amsayta, membaca subhanallah wa bihamdi, ini subhanallah wa bihamdi saja. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali. Wa subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Wa la ilaha illallah wahdahu la, ini kadzalik berarti 100 kali. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin mi'ata marrah, setiap hari 100 kali. Tengok, apa tak orang tu jadi wali? Ini baru yang nampak saja, belum yang dia duduk, dia gini, dia jalan, dia tak berhenti. Para aulia tu kita cuma nengok aja, itu wali besar, itu ceritanya wali, ini ceritanya wali, wali ini, wali ini, wali ini, wali ini, wali ini. Tengok saja sampai baca ceritanya, baca biografinya. Wow, gitu saja. Gitu saja. Dia manusia bukan malaikat. Mereka ini manusia bukan malaikat. Kita juga manusia juga bukan malaikat. Makanya kalau kayaknya sih lebih susah untuk nak menyaingi Messi sama Ronaldo kayaknya. Karena itu skill-skill duniawi kita susah. Tapi kalau orang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali, tentu kita bisa. Kan? Membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali kita bisa. Tinggal mau apa tidak. Tapi kalau suruh main bola memang tak bakat dia. Ngamuk-ngamuk wasit, pelatih tak akan pandai juga. Tak bisa. Makanya itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kepingin dekat dengannya itu bisa semua orang. Bisa semua orang. Enggak syaratnya harus yang suaranya merdu saja yang berzikir itu baru diterima sama Allah. Enggak. Yang suaranya serak-serak kering pun kalau rajin zikir insya Allah diterima sama Allah. Kau zikirmu tak merdu, tak aku terima. Mana ada gitu. Disitulah sisi adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waj'al laka wirdan minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innaha waslatun bainaka wa baina nabiyillah sallallahu alaihi wasallam wa babun yufidu alaika minhul madad biwasitatihi min hadratihi alaihi salatu wassalam. Kemudian jadikanlah rutinitas membaca solawat. Jadikanlah bagimu rutinitas membaca selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena membaca selawat itu adalah penyambung antara engkau dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW. Macam mana kita nak sambung dengan Rasulullah? Baca selawat. Itu baru bisa sambung. Baca selawat. Kita wirid sendiri, oke, kita dah baca. Tapi jangan mentang-mentang. Kita ini tak ada apa-apanya. Kita masih butuh bikin penyambung sama Rasul. Kita berpegang dengan Rasulullah. Biar kita ini terbawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca selawat, bikinkan wirid. Jangan pernah tidak berselawat kepada baginda Rasulullah. Dan dia juga babun yufidu alaika minhul madad biwasitati. Dan selawat itu adalah pintu yang dengan pintu itu engkau akan mendapat luberan madad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau berselawat kontak langsung dengan Rasulullah, makanya di situ ada madad langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita nak dekat dengan Allah, tentu kita harus meminta bantuan juga. Kita harus melalui wasitoh juga kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad qala salawatullahi wa salamu alaihi man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi bi asran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, barang siapa yang berselawat kepadanya 1 kali, maka Allah akan berselawat kepada orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah 10 kali. Kita baca 100, Allah berselawat untuk kita 100 kali. Kita baca 10, Allah berselawat kepada kita 100 kali. Kita baca 100, Allah berselawat kepada kita 1000 kali. Macam mana Allah berselawat kepada kita tuh? Luar biasa.
Faedahnya salat butuh i'tikad. Itu butuh i'tikad luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, habukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Kita tutup dengan hadis ini insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling aku cintai di antara kalian, orang yang paling dekat sekali di antara kalian di dalam majlisku, waktu duduk di hari kiamat nanti, yaitu orang yang paling banyak membaca selawat kepada aku. Rasulullah duduk, siapa yang paling dekat dengan Rasulullah nanti, itu yang paling banyak selawatnya kepada Rasul. Itu yang Rasulullah paling suka, Rasulullah paling cinta. Nah, macam mana kita ini tak dicintai Rasulullah? Kalau kita hendak baca selawat sebanyak-banyak di antara hadirin, kita yang paling banyaklah membacanya. Insya Allah kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.